أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwanu fiddin arsyadani wa arsyadakumullah, jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur akan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, dengan selalu berzikir kepadanya, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepadanya, beristighfar dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon ampun dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemarin telah kita bahas sejarah munculnya sekte atau al-firaq ad-dolalah yang mengatasnamakan Islam yang kedua, yakni Asy-Syiah, Ansarun au Sa'idun. Syiah itu secara etimologinya bahwa dia adalah penolong setia, pembantu setia Ali bin Abi Thalib beserta anak keturunannya yang sampai ke-12, sehingga dikenal dengan nama Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, Syiah 12 imam. Ikhwanu fiddin arsyadani wa arsyadakumullah, kemarin kalau kembali kita mereview apa yang telah kita bahas, bahwa Syiah ini Masya Allah membawa yang memang orang Yahudi masuk Islam dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Seorang pendeta Yahudi dari Yaman bernama Abdullah bin Sabah masuk Islam pada pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian meminta jabatan strategis. Ingat, yang diminta di pemerintahan Utsman bin Affan itu tidak salah-salah mereka ini. Maka dalam sejarahnya perjalanan Syiah ini pasti yang dikuasai dulu adalah dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaan mereka sebagai strategi awal untuk menyampaikan misi dan ideologi mereka. Maka yang dipegang adalah menduduki posisi strategis dalam sebuah pemerintahan. Cuman pada saat itu Utsman bin Affan menolak dengan tegas apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Sabah ini. Tapi ketika Abdullah bin Sabah diboikot, ketika Utsman bin Affan dikepung di kota Madinah, maka termasuk yang membawa jumlah pasukan yang begitu banyak untuk mengepung kota Madinah termasuk Abdullah bin Sabah beserta pengikutnya yang dari Kufah, Basra dan Mesir. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati,
sampai pada pembahasan Masya Allah pertama ajaran yang dibawa adalah bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kekhilafahan setelahnya itu adalah kepada Ali bin Abi Thalib. Karena kebetulan Ali bin Abi Thalib ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang kematiannya tidak ada, yang ada di situ adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman dan sahabat-sahabat senior yang lain. Maka ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan amanah wasiat kekhilafahan setelah beliau ini, ditutup-tutupi oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga secara sepihak sahabat ini tidak memberitahukan wasiat kekhilafahan setelah Nabi itu kepada Ali, tapi malah diserahkan kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar dan kepada Utsman. Itu awal ajaran yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, yang ajaran ini memberikan keyakinan kepada kaum muslimin, sadar maupun tidak, untuk membenci sahabat atau kekhilafan yang di luar daripada Ali. Sehingga yang dibenci itulah Abu Bakar, Umar, Utsman. Masya Allah. Yang kedua, lama-kelamaan ajaran yang dibawa ini bukan hanya sekedar mengklaim Ali sebagai khalifah yang sah setelah Nabi, tapi juga yang kedua, di samping juga mereka memusuhi khalifah yang lain, yang kedua ajaran yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah memaksumkan Ali bin Abi Thalib beserta anak keturunannya yang 12 orang ini. Maksudnya dimaksumkan itu, mau Ali bin Abi Thalib bermaksiat, mau mereka ibadah atau tidak, itu tidak ada catatan dosa dan catatan pahala bagi mereka. Jadi maksum anak keturunannya Ali bin Abi Thalib beserta Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, sudah mulai, karena ini lama-kelamaan, karena tampilannya Abdullah bin Sabah ini kayak ketampilan ulama, panjang jenggotnya, jidatnya hitam, pakai jubah, pakai sorban, dan dia orangnya dermawan, sehingga dengan penampilan beliau yang seperti itu mengundang simpati orang-orang Islam yang baru masuk Islam untuk menerima ajaran atau doktrin yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Sehingga ajaran yang ketiga yang dibawa mengangkat Ali ini menjadi nabi. Maknanya Pak, Allah telah memberikan atau menunjuk dan memberitahukan kepada malaikat Jibril bahwa yang menjadi nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Oleh malaikat Jibril turun ke bumi, sampai di bumi antara Nabi Muhammad SAW dengan Ali ini kok sama mukanya, tidak ada bedanya. Sehingga malaikat Jibril menurut akidah Syiah, malaikat Jibril salah pilih orang yang menjadi nabi, yang wasiatnya itu kepada Ali karena sama mukanya, sehingga dipilihlah Muhammad SAW menjadi nabi. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir ajaran yang dibawa adalah yaj'aluna aliyan rabban, yakni khaliqan wa raziqan wa mudabbiran, menjadikan Ali itu beserta anak keturunannya sebagai Tuhan selain Allah, di mana Ali itu sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur. Dan itu terjadi sebelum wafatnya Ali yang dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam oleh seorang Khawarij, itu datang menyatakan kepada Ali, anta rabbuna wa khaliquna wa razikuna. Wahai Ali, doktrinnya Abdullah bin Sabah sampai orang-orang itu datang kepada Ali langsung menyampaikan pernyataan, wahai Ali, kamu adalah Rabb kami, kamu adalah pemberi rezeki kami, kamu adalah yang mengatur urusan kami. Insya Allah, sampai sedahsyat itu doktrinnya Abdullah bin Sabah. Ikhwanu fiddin arsyadani warsyadukumullah, itu diantara akidah-akidah sesatnya atau ideologi sesat yang dimiliki oleh Syiah ini, supaya nanti kita benar-benar menghindari diri dari perkara-perkara yang berkaitan dengan Syiah ini. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah, kita akan membahas sekarang sisa waktu ini, dan kita akan selesaikan pembahasan secara singkat kaitan dengan Syiah ini,
akidah Syiah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Syiah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, akidah Syiah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni masalah imamah dan kekhilafahan. Masalah imamah dan kekhilafahan. Jadi teman-teman sekalian, jangan menganggap bahwa yang mau menegakkan khilafah ini hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij juga dalam sejarah perjalanannya juga ingin menegakkan khilafah ala manhajnya, ingin menegakkan khilafah ala ajarannya, ingin menegakkan kekuasaannya ala ideologinya. Begitu juga Syiah. Dan ini menjadi akidah yang utama yang dimiliki oleh orang Syiah. Rukun iman yang pertama orang-orang Syiah yang di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau rukun iman kita sudah jelas sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul SAW, iman kepada Allah, ya, dan seterusnya. Tapi kalau rukun imannya orang Syiah yang pertama kali, yang dicantumkan pertama kali dalam akidah Syiah itu adalah rukun iman yang pertama adalah masalah kekhilafahan dan masalah imamah ini. Jadi yang menjadi agenda utama mereka ketika mereka berjalan atau ketika mereka ingin menyebarkan ideologi mereka, maka program utama yang harus mereka pegang adalah menguasai dunia ini dengan sistem kekhilafahan, dengan sistem imamah mereka ala mereka. Kaum Syiah meyakini bahwa imamah atau khilafah adalah persoalan pokok dalam agama dan termasuk salah satu dari rukun iman. Siapa yang mengingkarinya berarti dia telah kafir. Jadi dalam ajaran Syiah, kalau orang Syiah tidak ada cita-cita untuk menegakkan khilafah atau imamah, maka dia kafir. Mananya apa? Mereka harus mendirikan sistem. Mereka harus membangun sebuah negara atau sebuah kekuasaan sehingga layak mereka dikatakan sebagai orang atau penganut Syiah tersebut. Dan ini yang menjadi cita-cita utama mereka, ajaran Syiah ini, yaitu menguasai dunia dengan sistem keimamahan, dengan sistem kekhilafahan. Kedudukan imamah menurut mereka seperti kedudukan nubuat, kedudukan kenabian. Apabila Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah, demikian pula halnya para imam ditunjuk oleh Allah dan Rasul SAW, mewasiatkannya kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah tersebut sebelum beliau meninggal. Jadi menurut keyakinan mereka bahwa Allah sudah mewasiatkan lewat malaikat Jibril supaya disampaikan kepada Muhammad, dan Muhammad harus sampaikan kepada Ali bahwa yang berhak untuk menjadi khilafah, keimamahan setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Itu ajaran mereka, keyakinan mereka, akidah mereka ini. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan imamah dan kekhilafahan, kaum Syiah berkeyakinan bahwa sebelum Rasul SAW meninggal, beliau telah mewasiatkan agar imamah berada di tangan Ali. Wasiat beliau ini disampaikan secara terang-terangan dan tertulis. Secara terang-terangan dan tertulis. Oleh karenanya menurut keyakinan Syiah, Abu Bakar, Umar dan Utsman serta seluruh sahabat lainnya adalah orang yang zalim. Coba lihat akidah yang diajarkan. Karena wasiat Nabi itu wasiat amanah dari Allah kepada Muhammad, kemudian diwasiatkan secara tertulis dan terbuka oleh Muhammad SAW kepada Ali, sehingga Abu Bakar, Umar, Utsman ini adalah orang yang zalim yang telah merampas wasiat Nabi SAW secara tertulis kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga hukum yang paling minimal kepada Abu Bakar, Umar, Utsman ini adalah zalim, kafir. Kenapa mereka sampai mencap sahabat ini sebagai orang zalim, sebagai orang kafir?
karena mereka merampas hak keimamahan, kehilafahan yang diwasiatkan Rasul SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, mereka mengartikan pengertian Ahlul Bait. Ahlul Bait itu keluarga Rasul SAW hanya sebatas keturunan Ali dan Fatimah. Itu Ahlul Baitnya orang Syiah. Jadi kalau ibunda Aisyah, Hafsah, itu bukan Ahlul Bait. Bahkan ibunda Aisyah, Hafsah, anaknya Umar ibn Khattab ini dikafirkan oleh mereka. Padahal istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Bait itu hanya keturunan Ali dan Fatimah saja. Itu saja Ahlul Bait. Lebih daripada itu, mereka menolak bila seluruh ummul mukminin, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dimasukkan dalam kelompok Ahlul Bait. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, kaum Syiah meyakini yang berhak memegang imamah adalah Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya. Jadi yang berhak untuk menjadi khilafah dan imamah hanya Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ali mewasiatkan imamah kepada Hasan dan Husain. Kemudian Husain mewasiatkan kepada anaknya dan seterusnya. Jumlah mereka adalah 12 imam, anak keturunan Ali bin Abi Thalib ini 12 keturunan, sehingga memunculkan sekte Syiah yang terkenal, yaitu Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Syiah imam yang 12 orang. Siapa mereka di sini adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin bin Husain, Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin, Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir, Musa Kazim bin Ja'far Shadiq, Ali Ridho bin Musa Kazim, Muhammad Jawad bin Ali Ridho, Ali Nadi bin Muhammad Jawad, Hasan Askari bin Ali Hadi, Muhammad Mahdi bin Muhammad Askari. Dan imam yang ke-12 ini, yang tadi namanya Muhammad Mahdi bin Muhammad Askari ini, inilah yang mereka klaim imam Mahdinya Syiah. Tujuannya untuk apa imam Mahdi yang mereka tunggu ini? Imam yang ke-12 ini dan seluruh imam yang lain, ada sekte Syiah sampai imam Mahdi ini, yaitu imam yang ke-12 ini, mereka berkeyakinan semua imam mereka ini tidak mati, terlebih imam Mahdi ini, apa namanya, Muhammad Mahdi ini. Jadi mereka itu bersembunyi sebentar, nanti akan muncul lagi. Kalau imam Mahdi ini muncul bagi mereka, itu akan membunuh musuh-musuh politiknya Ali bin Abi Thalib. Siapa musuh politiknya? Berarti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan siapa yang membela Abu Bakar, Umar dan Utsman? Jadi mereka punya ajaran dan keyakinan imam-imam mereka, terutama yang ke-12 ini, akan kembali, sehingga mereka yang ditunggu-tunggu ini harus, mereka yang menunggu-nunggu, Syiah ini menunggu-nunggu kehadiran mereka ini, kehadiran imam mereka ini, dalam rangka untuk membasmi musuh politiknya Syiah. Bukan membunuh orang-orang kafir, tapi membunuh orang-orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah yang sah. Masya Allah. Dan ini teman-teman sekalian, sehingga tidak heran kalau di Suriah sekarang ada Syiah yang terkenal, termasuk sekte Syiah di Syria ini, di Suriah ini, sekte Syiah yang ekstrim, termasuk sekte Syiah yang paling sadis juga, yaitu Nusairiyah. Sekte Syiah Nusairiyah ini, Masya Allah, sama berkeyakinan imam yang 12 itu akan berkeyakinan, sehingga mereka berkeyakinan sambil menunggu datangnya imam Mahdi mereka, persiapan mereka sebelum datangnya imam Mahdi, mereka bantai dulu siapa saja lawan politiknya daripada Syiah ini. Karena ajaran tadi, bagi mereka imamah dan kehilafahan itu adalah
termasuk rukun iman yang paling utama bagi mereka. Dan sekarang Masya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekuatan gabungan Bashar Assad dengan Rusia ini, ya karena memang diuji oleh Allah kemarin dengan sengketa mujahidin, sekte yang tidak mendukung ISIS dengan mujahidin yang ISIS ini, kan pertumpahan darah yang sungguh sangat luar biasa di Suriah kemarin, Masya Allah. Dan sekarang ini berakibatnya Masya Allah, wilayah yang dulu agak luas dikuasai oleh mujahidin sekarang sudah mulai tersudut. Jadi wilayahnya dulu setengah-setengah, sekarang tinggal sedikit bagian yang dikuasai oleh mujahidin. Semakin terjepit posisi mujahidin sekarang ini dari berbagai macam kelompok, maksudnya di Suriah. Masya Allah. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang terbaik kepada mereka dan menyatukan mereka, ya. Masya Allah. Ditambah lagi Masya Allah, sekarang Masya Allah saudara-saudara kita yang ada di India, ya Masya Allah, naudzubillah, belum selesai derita yang dialami oleh baru, ya agak berhenti sedikit siksa yang dialami oleh Muslim Uighur karena virus corona. Sekarang Masya Allah di belahan negeri yang lain, saudara kita di India Masya Allah dibantai juga oleh orang-orang Hindu, naudzubillahi min dzalik, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita hanya bisa berpasrah kepada Allah, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Dulu tidak ada kita bisa memberikan bantuan apapun kepada Uighur, ya, hanya sifatnya doa dan demo-demo begitu saja. Tapi Allah berkehendak lain, ya. Dan mudah-mudahan apa yang mereka lakukan Allah juga akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi Muslim yang berada di India ini sekarang, Masya Allah, sampai sekarang ini. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Ikhwanu fi din, arsyadun wa rasyadakumullah. Selanjutnya kaitan dengan imamah. Kaum Syiah meyakini para imam adalah maksum. Para imam mereka yang 12 ini maksum, terbebas daripada dosa. Karena mereka maksum, kenapa mereka maksum ini? Karena ada Syiah yang ekstrim yang sudah mengklaim Ali bin Abi Thalib beserta anak keturunannya sebagai Tuhan, sehingga imam mereka ini sebagai anak-anaknya Tuhan, titisannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Syiah yang ekstrim dalam rangka untuk mendapatkan keturunan yang suci, dalam rangka untuk mendapatkan keturunan anak titisan Allah, anak yang suci itu, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa berdosa, menyerela. Ini beda dengan kawin mut'ah. Rela menyerahkan istri, anak-anaknya yang perempuan, istri dan anak-anak perempuan mereka kepada imam-imam mereka ini, supaya agar mendapatkan keturunan yang suci tadi. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Ikhwan fillah rasyadakumullah, arsyadani wa rasyadakumullah. Kaum Syiah meyakini al-ghaibah menghilang. Maksudnya pada setiap zaman. Nah ini Masya Allah, apa yang diyakini mereka juga kita tidak tahu. Apakah setiap zaman yang dimaksud nama kita juga tidak tahu. Akan senantiasa ada hujah Allah yang menjadikan bukti atas kebenaran Imam Ali dan keturunannya. Imam yang ke-12 yang tadi, Imam Mahdi tadi, ya, yang ke-12, anak keturunannya Ali yang ke-12 ini, mereka diyakini tengah melakukan ghaibah sugro, menghilang sementara waktu. Jadi bukan meninggal, bukan mati mereka ini, menghilang sementara waktu untuk nanti muncul kembali melakukan pembalasan kepada musuh-musuh Syiah dan memenangkan agama Syiah. Jadi sekte Syiah ini bukan hanya ajaran per individu-individu begitu. Keyakinan yang ada dalam keyakinan mereka harus menguasai negara ini.
Mereka harus menguasai dunia ini dengan berkeyakinan imam mereka yang 12 ini akan muncul membasmi musuh-musuh politiknya Syiah, musuh-musuh politiknya Ali bin Abi Thalib dan beserta anak keturunannya. Jadi tidak main-main teman-teman sekalian. Dan ini menjadi agenda utama mereka. Karena apa? Imamah dan kekhilafan itu menjadi rukun iman, bagian terbesar, bagian yang utama dalam rukun iman mereka. Sehingga menjadi agenda prioritas utama mereka untuk menguasai dunia ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kaum Syiah meyakini rojaah kembali. Nah ini rojaah kembali, yaitu kalau tadi goibah yang ditunggu dari Imam Mahdi mereka, sekarang kaum Syiah meyakini akidah rojaah. Apa akidah rojaah itu? Kalau tadi akidah goibah, sekarang akidah rojaah kembali, yaitu kembalinya Ali dan imam yang ke-12 ke dunia untuk melakukan pembalasan kepada musuh-musuh Syiah dan memenangkan agama Syiah. Kalau tadi yang sekte yang selanjutnya yang diyakini goibah yang menghilang sementara waktu adalah imam yang ke-12, sekarang yang kembali ini Imam Ali itu memang mati. Ada Ali itu sama imam yang ke-12 ini mati. Tapi kematian mereka akan dihidupkan kembali suatu saat nanti dalam rangka untuk bersama-sama dengan pengikut Syiah ini untuk membasmi orang-orang yang bertentangan dengan Syiah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sikap terhadap para sahabat. Yang kedua, kalau tadi sikap terhadap imamah dan kepemimpinan, sikap mereka terhadap para sahabat, Syiah meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, seluruh sahabat Nabi telah murtad dan kafir karena mereka mengkhianati wasiat Nabi untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai imam. Jadi seluruh sahabat itu kafir oleh mereka karena mereka mengkhianati wasiat Nabi yang menjadi khilafah setelah beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi seluruh sahabat kafir, apalagi yang mendukung sahabat gitu loh maksud saya. Apalagi kita ini gitu. Apalagi kita ini. Sahabat saja seluruhnya sudah dikafirkan karena mengkhianati wasiat kekhilafahan Nabi tadi kepada Ali. Apalagi kita. Sikap terhadap Al-Quran. Jadi sikapnya terhadap kekhilafan dan imamah. Sikap yang kedua terhadap sahabat. Sikap mereka terhadap Al-Quran. Syiah meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin, Al-Quran kita ini, adalah Al-Quran yang telah diselewengkan, ditambahi dan dikurangi oleh para sahabat Nabi. Al-Quran yang asli ada di tangan Ali yang namanya Mushaf Fatimiyah. Jadi Ali, Syiah itu punya Al-Quran sendiri, bukan Al-Quran ya, kitab suci tersendiri, namanya Mushaf Fatimiyah. Siapa yang mengarang Mushaf Fatimiyah ini? Imam mereka itu, yang mereka klaim sebagai imam-imam mereka, yang dikarang-karang oleh mereka, yang dari sisi hurufnya, dari sisi suratnya, ayatnya 100%, bahkan lebih daripada 100% beda dengan Al-Quran yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya apa tadi? Mushaf Fatimiyah. Itu Al-Quran mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya sikap orang-orang Syiah terhadap sunnah Nabi SAW. Syiah hanya menerima hadis yang berasal dari Ali bin Abi Thalib saja. Selain dari Ali bin Abi Thalib, mereka tidak mau terima hadis itu. Bahkan hadis yang mereka terima dari Ali bin Abi Thalib ini diselewengkan juga oleh mereka. Mereka menolak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, orang-orang di luar kompleks Syiah. Karena menurut mereka orang-orang tersebut adalah murtad. Karena para imam adalah maksum, maka perkataan mereka adalah hadis. Jadi karena imam-imam mereka ini sudah maksum, sehingga perkataan mereka menjadi sebuah hadis. Bahkan hadis Syiah yang berupa perkataan imam justru lebih banyak daripada sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi perkataan imam-imam mereka itu lebih banyak daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian akidah yang selanjutnya yang dimiliki oleh Syiah adalah akidah taqiyah. Taqiyah ini kalau istilahnya berbohong. Taqiyah itu adalah menampakkan kepada orang di luar kelompoknya ucapan, perbuatan dan pemikiran yang bertolak belakang dengan apa yang diyakini dalam hatinya. Taqiyah kalau urusan orang Syiah ini, kalau bertemu dengan orang di luar kelompok mereka, maka mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka bertolak belakang dengan apa yang diyakini dalam hati mereka. Kalau ini dalam posisi lemah, dalam posisi mereka belum menguasai sebuah negara atau sebuah kekuasaan, maka yang dipakai adalah sistem taqiyah. Mananya sistem taqiyah? Tampilan awalnya teman-teman sekalian, tidak langsung mereka ini kalau menyebarkan ideologi mereka, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu Utsman itu kafir, tidak berani mereka. Membentuk pengajian tidak langsung membawa mushaf Utsman itu, mushaf Fatimiyah, tapi yang dibawa Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Awal-awalnya taqiyah. Tapi ketika pemuda-pemuda ini atau orang-orang yang belajar dengan mereka sudah mulai simpati dengan mereka, mulai sedikit demi sedikit dibisikkan dengan ajaran-ajaran sesatnya Syiah. Ini namanya taqiyah mereka. Maka dikatakan di sini, menurut ajaran Syiah itu kalau lagi dalam kondisi lemah, dalam posisi lemah, mereka tidak berani terang-terangan. Yang dipakai Al-Quran dan hadis, sebagaimana kita ini awal-awalnya. Tapi lama-kelamaan sudah ada simpati, itu sudah mulai didoktrin dengan akidah Syiah yang sebenarnya. Maka menurut keyakinan mereka, taqiyah adalah ajaran utama dalam agama mereka. Taqiyah itu ajaran utama. Barang siapa tidak bertaqiyah berarti kafir dan murtad. Kalau Syiah tidak bertaqiyah atau murtad, tidak bertaqiyah atau berbohong, itu murtad. Semakin banyak dan dihai mereka bertaqiyah kepada kaum muslimin, kepada kita ini, maka menurut keyakinan mereka semakin tinggi pula kedudukan dan pahalanya di sisi Allah. Semakin banyak berbohong, semakin tinggi kedudukan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kawin mut'ah atau kawin kontrak alias perjinahan dengan mengatasnamakan agama. Mereka memperbolehkan dan bahkan menganjurkan kawin mut'ah, kawin kontrak ya. Semakin sering orang melakukan kawin mut'ah, semakin sering orang Syiah melakukan kawin mut'ah, baik sesama Syiahnya maupun salah satunya Syiah yang lainnya tidak Syiah. Contoh misalnya, saya laki-laki Syiah ketemu dengan perempuan, nikah kontrak dengan perempuan yang bukan Syiah, semakin banyak mereka kawin kontrak tersebut, semakin banyak pahala dan kedudukannya di sisi Allah. Semakin tinggi kedudukan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan nikah mut'ah ini merupakan akidah utama juga atau ajaran utama juga dalam Syiah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau informasinya teman-teman, kenapa di Jawa Barat itu banyak kita dengar nikah kontrak, nikah begini-begini? Karena memang banyak mereka di sana mengajarkan akidah ini. Sehingga kenapa Ahlus Sunnah banyak mendirikan pondok-pondok di Jawa Barat ini, di Bogorkah atau di Sukabumi atau apa? Karena ini menetralisir ajaran Syiah ini. Sehingga pondok-pondok perkuliahan yang didirikan oleh Arab Saudi ini rata-rata kebanyakan memang ada di Jawa Barat, rata-rata kebanyakan, masya Allah, ya. Karena untuk menetralisir akidah-akidah Syiah. Ikhwan fillah rasulullah, mungkin saja yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang artinya malam Jumat depan. Kita akan membahas sekte dolalah yang selanjutnya, yakni Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.